apa sih yang aku pengenin di saat ketemu sama Habib Umar? Yang pertama itu melihat senyuman dia. Jadi dia tuh punya senyuman kayak biar lancar. Ya. Bismillah. Ustadz, saya Anwar. Tapi gua keplak aja. Ini bukan Ustadz, kata gue. Ini gua keplaknya palanya. Maka bimbinglah kami, Habib, dan tuntunlah hati kami yang kosong. Jadi ini adalah tempat buat besok yang datang mau sholat, taruh sendalnya, kita kasih plastik ditaruh di sini. Ini untuk di cover kan? Makanannya di mana? Besok. Mau taruh makanannya di mana? Ini di sana ya? Biasanya. Pakai buffet, Pak. Baik. Oh, kalau tapi Di sini ada kopi yang kalau kopi kita udah ready di sini. Ini kamar ya? Ini kita ada beberapa ruangan sama kayak ruangan gitu ya. Oh, kalau enggak gimana? Kamu besok ini buat makan buat Habib makan. Jadi kalau menurutku layoutnya dipindah. Di situ kamu bisa taruh makanan. Makanan apalah? Makanan yang Arab-Arab di situ. Kursinya out. 1, 2, 3 ini out. Ini kamu pindahin kemana gitu supaya di sini lega. Iya, supaya itu bisa buat makan di situ. Paling tidak di sini tuh paling 15 orang atau 20 orang. Ini banyak yang kursi di situ. Iya, kalau lagi ini dia bisa diambil kan. Di situ sudah ingin, nah itu buat orang makan. Pagi hari ini insya Allah kita akan menyambut kehadiran Habib Umar di Hotel Intercontinental Jakarta. Beliau sehabis acara di Istiqlal kondisinya lelah, kita tahu, tapi penasaran pengen lihat ekspresi kebahagiaan dari Habib Umar sendiri seperti apa. Sekarang nih jam 7, Habib masih punya waktu istirahat sampai jam 12.30 siang. Insya Allah Habib diberikan kesehatan. Gimana tadi habis jemput Habib Umar perasaannya? Masya Allah perasaannya. Jadi kalau ditanya apa sih yang aku pengenin di saat ketemu sama Habib Umar, yang pertama itu melihat senyuman dia. Jadi dia tuh punya senyuman kayak adem gitu ya.
kayak makanya pasti kan dia capek banget ya, tapi Masya Allah nggak kelihatan capek. Nggak kelihatan sama sekali. capek. Assalamualaikum. Apa kabar, Mam? Ya. Jadi itu yang buat aku takjub ya. Jadi mungkin di saat kita tuh sudah mendedikasikan hidup kita untuk orang banyak, memang nggak bisa memperlihatkan kelelahan di depan umumnya. Kelas ya. Jadi gimana? Tia? Buat dia cantik loh. Masya Allah ya. Kita saus tomat ya Mbak. Saus tomat. Kita sarapan dulu karena tadi alhamdulillah kita lagi sarapan. Habib datang, kita pending, insya Allah kita sarapan lagi. Jadi event ini saya berkolaborasi dengan New Life Entertainment. Jadi New Life Entertainment ini adalah sebuah tim produksi yang menangani beberapa konser. Tapi alhamdulillah bisa menangani acara keagamaan seperti ini. Jadi ini kita buat senyaman mungkin, santai mungkin, serileks mungkin. Kita bikin seperti semewah mungkin juga ya. Bukan dia kalau mewah ya mungkin tergantung pandangannya. Tapi kalau buat aku sih kita bisa dapat nikmatnya insya Allah. Kita dapat nikmatnya, kita bisa ketemu Habib Umar, ya kan. Jadi benar-benar insya Allah acara ini bisa berlangsung dengan baik. Enggak, kan duduk dulu. Kita cek sama. Mau juga dong pokoknya. Bentar ya, kasih waktu ya. Rundown, siapa yang bawa rundown tolong ada di sebelah saya. Sekalian kita mau coba siapin mikrofon untuk Habib Muscaba, siapin mic-nya. Jadi kita bisa di running. Oke. Jadi planningnya Habib. Jadi Habib nanti di invite keluarnya dari pintu sebelah kiri. Jadi dari awal udah dari belakang, dari backstage di present. Nanti Habib menceritakannya di sini. Habib boleh naik, Habib. Jadi nanti dari situ masuk tek berdiri di sini. Oke, jadi bisa menjelaskan lighting di plotting. Tuh lagi. Kalau yang di ujung situ siapa? Kori ya. Tapi Kori posisinya nggak usah dikasih air minum, nggak usah dikasih bunga, aku rasa. Supaya Kori kelar, nanti Kori kelar langsung ada kru yang ambil. Jadi posisinya nggak selamanya ada di situ. Ya. Yang megang rundown siapa? Ibu. Yuk. Hanya ini apa ada gambar? Hanya ini. Oke. Oke, nanti Habib ada di situ. Habib selesai speech. Ini ya, kayak good. Ini ya. Iya. Oke, setelah itu Habib selesai speech. Oke, terima kasih kepada Habib Ahmad Mutabar atas sambutan yang hangat. Selanjutnya kita akan menyambut seseorang yang sudah kita nantikan sejak tadi, namun sebelumnya menginformasikan kembali bahwa para undangan dapat tertib. Oke, berarti selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum turun. Coba Tia, tadi Habib Mutabar gimana duduknya? Kasih lihat. Habib masuk, baru lihat video dulu. Iya, sekarang gini, semua boleh dilakuin. Tapi kita harus pikirin juga ya. Habib itu kan posisinya adanya di atas. Oke, kursinya ada di atas. Kursinya ada di atas. Nah, apakah kalian mau Habib itu masuk, terus duduknya di sini dulu? Ada nggak? Terus nunggu lagi kursi lagi dinaikin? Coba pikirin prosesnya. Coba Gilang atau siapa bisa nggak ngejadiin kursi beberapa gitu sedikit di sini. Setelah itu Habib ini langsung ini yang diinggirin. Apa? Jadi untuk yang di dalam timnya Ale 2 kan 6 cowok, cewek 4. Oke, jadi cowok. Nanti bisa dapat alihan dari luar sih, cuman Oke,
Jadi Asher ada yang di depan pintu, ada yang di dalam ya, Le. Kalau yang perempuan juga gitu, ada di depan pintu sama ada yang di dalam. Ya, terus sama nanti minta tanya sama Gilang, nanti kan ada perbantuan buat kasih di ending tuh hadiah itu, ditanya nanti mau ngasih hadiahnya apa. Kalau yang dari kita itu nanti ada satu Asher kasih ke aku yang sarung. Yang sarung kemarin. Iya ya, yang sarung. Nah, terus lalu penerima tamu ada berapa? Oke, aku mau di sini sementara ada 2 dulu. Di sini ada 2 dulu. Di sini juga ada. Iya, bagi-bagi aja. Pokoknya bisa cantik, rapi, bagus gitu. Nah, terus ya, Yes. Oke, ini yang paling penting juga, ya. Yang paling penting adalah orang yang datang dia harus nulisin nama lengkapnya, ya, nulisin nama lengkapnya karena nanti ada piagam. Jadi itu estafet siapa yang khusus tanggung jawab piagam. Setelah event selesai, orang itu kan akan selesai. Jadi itu akan dibantu juga namanya untuk diingatkan untuk ngambil goodie bag Sama piagam ya. sama piagam tadi itu. Ya, worst come worst piagam. Kalau misalnya sampai lo sampai riuh banget, piagam kita kirim aja. Ya, tapi kalau memang bisa ada yang dikasihin ya dikasihin. Oke? Paham? Oke. Ada lagi? Jadi pintu pengennya gitu ya, tapi takutnya kalau misalnya memang ada yang sepuh, ada yang apa segala macam ya itu baru bisa masuk. Pak, biar ditulis namanya penghulu sudah siap, Pak. Iya juga ya. Mempelai pria sehat. Alhamdulillah sehat Bang Haji. Haji sehat kan? Sehat. Masya Allah deh Haji. Bukan Ustadz kan Habib. Itu pertanyaan diganti ya. Lu mau nanya nggak? Bahkan udah ditulis kan? Enggak, lu berani nggak nanya? Berarti bahasa apa? Bahasa Indonesia aja. Indonesia apa ya? Nanya dong. Jangan deh, gue pengennya jangan dia deh. Bercandaan nanti. Enggak, aku serius kok bisa. Pertanyaannya kemarin yang aku kirim ya. Itu mewakili aku banget tahu. Apalagi Yuk, kita. mana lagi yuk? Dari Nabawi juga sholat. Ini dulu yuk. Persiapkan event Heart to Heart hari ini. Saya apresiasi dan saya ucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Dari Mas Heru, Mas Gilang, New Life Entertainment. Terima kasih sudah menjadikan acara ini acara yang menarik. Insya Allah senang, lancar sampai nanti akhir acara kita. Based on pure card sampai hari ini nggak ada perubahan lagi. Jadi sampai perubahannya tadi di Vio ya, habis itu lampunya nyala, Habib masuk, Habib duduk di kursi, nonton video buatan Mas Ari. Selesai nonton video, Habib dipersilakan untuk ke panggung. Oke, kursi yang ada di posisi Habib yang tadi Habib dudukin mau dipindahin boleh, nggak dipindahin juga nggak apa-apa. Siapa yang bisa duduk di situ, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk teman-teman Asher harus friendly, harus senyum, harus happy, ya ngejalaninnya nggak usah tegang. Oke. Ingat pokoknya door itu dibuka 12.30, perempuan dulu yang masuk ya, nanti udah 30%, 40% laki-lakinya dimasukin. Ya, tapi sebelumnya adalah diarahkan untuk sholat dulu. Jadi flow-nya mereka makan, mau wudhu silakan wudhu kalau masih ada, tapi pas mereka mau masuk, yang perempuan langsung dikasihin plastik supaya sepatunya masuk dalam plastik, plastiknya dia pegang sendiri. Ya, sama yang cowoknya pun juga demikian. Jadi nanti
voice over kalau menurut aku posisinya jangan ada di dalam. Jadi kamu ngelihat yang ada di sini, di luar. Hadirin datang dipandu, selamat datang, selamat menikmati makan siang, tolong jaga wudhu. Kalau misalnya memang batal, di luar ada wudhu, ada tempat sendal, orang udah selesai makan, bisa persiapan nunggu sholat zuhur di dalam. Ya, sholat zuhur seperti kayak di mall kan, pasti kita gantian, nggak mungkin langsung jebret kan, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali pengulangan sholat zuhur. Oke? Kurang lebih seperti itu. Mas Ari, ada yang mau ditambahin? Mas Heru? Oke, terima kasih Kak Igun. Terima kasih teman-teman semuanya, buat all team The New Layer Entertainment, buat tim semuanya. Pesan saya satu, kita santai aja, karena seperti yang sebagai Kak Igun, ini event bukan event yang gimana banget, tapi kita pengennya yang hadir kita saat ini dan nanti undangan bisa menikmati dan bisa enjoy dan bisa dapat manfaat ilmu yang didapat. Thank you. Ya, teman-teman semua, sebelum kita mulai, kita luruskan niat ya. Apa yang kita jalankan ini secara fisik memang dilihat manusia, tapi kita luruskan niat bahwa ini hanya untuk perintah Allah, dan mudah-mudahan segala tujuannya adalah untuk memberikan hidayah untuk saudara kita juga, atau juga buat kita pribadi, agar kita menjadi orang yang lebih baik. Dan juga semoga teman-teman di sini yang sedang dalam keadaan berikhtiar dimudahkan ikhtiarnya, yang lagi sakit disembuhkan, yang belum ada jodoh dikawinkan, yang butuh rezeki didatangkan rezekinya, yang punya utang dilunaskan. Oke, sama-sama kita akan mulai, karena di sini juga bukan hanya muslim, jadi masing-masing bisa berdoa dalam hati. Untuk yang muslim silakan kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Fatihah. Tidak pernah kata selesai dalam berdoa, tapi kita lanjutkan sambil berusaha. Begitu sama-sama kita tos aja ya. Heart to heart with Habib Umar. Heru, bismillahirrahmanirrahim, biar lancar. Siap. Bismillah. Assalamualaikum, Masya Allah senang banget bisa ikut dalam acara yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat semua. Makasih Kak Igun dan Kari untuk membuat acara yang Masya Allah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum, Masya Allah tabarakallah. Sekarang kita bertiga lagi ada di acara Heart to Heart with Habib Umar. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah kita istiqomah, kita dapat manfaat dari nanti apa yang disampaikan sama Habib Umar ya. Amin, amin, amin. Dan hari ini tuh ramai sekali, banyak selebritis, banyak pengusaha-pengusaha, banyak set komedi, banyak atlet, pokoknya banyak orang-orang hebat yang hadir hari ini untuk sama-sama mengkaji kembali. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjemput hidayah ya. Amin, 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 amin. Semoga acara ini bisa membawa berkah buat kita semuanya. Amin. Membawa banyak hal-hal baik, karena yang datang di sini semua invitation, teman-teman influencer, teman-teman artis, dan teman-teman pengusaha. Insya Allah ini adalah jalan Allah untuk kita menjadi lebih baik. Amin. Dan tadi Kak Ivan sempat ngomong, ini nggak cuma hari ini aja, bakal ada jilid 2, volume 3 segala macam. Jadi mudah-mudahan ini tidak sampai di sini dan berkelanjutan. Continue ya. Continue. Ini adalah hal atau langkah pertama di Heart to Heart kali ini bersama Habib Umar. Next ada apa lagi, pokoknya ikutin aja di Instagramnya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Bismillah dulu dong. Bismillah, Bismillah, enjoy, gitu ya. 1, 2, 3. Bismillah, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada momen yang sangat istimewa. Heart to Heart with
Habib Umar bin Hafiz. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oji Syaputra. Hari ini saya alhamdulillah dapat undangan dari sahabat saya ya, adik saya juga Ivan Gunawan. Alhamdulillah banget, senang banget bisa bersilaturahmi, apalagi ini kan dalam rangka kajian ya tentang agama gitu. Itu aku paling antusias banget. Ini dari rumah tuh udah, waduh, udah pertama kan dia punya itu yang tamu-tamunya tuh kan teman-teman semua. Jadi aku antusias banget di sini. Terus dia tulis, Ustadz saya Anwar. Gue plak aja, ini bukan Ustadz kata gue, ini plaknya palanya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari Allah Habib Umar bin Hafiz, sejenak kita akan dengarkan kata pengantar mewakili seluruh tamu undangan yang akan disampaikan oleh saudara Ivan Gunawan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertatap muka dengan Habib Umar, seorang pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah karunia berharga bagi kami hari ini. Momen berharga ini kami sambut dengan segenap cinta dan rasa bahagia. Dengan harapan setiap detik akan menjadi saksi bahwa kami ini rindu. Rindu akan bimbingan dan rindu akan nasihat yang bisa menuntun kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sahabat, setiap panitia telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu terbaiknya semata-mata demi pertemuan yang bermakna ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami hadir sebagai musafir yang kehausan di tengah padang kehidupan. Di balik gemerlap dunia,
limpahan harta, dan segudang kenyamanan yang mengelilingi, yang sering kali jiwa ini merasa hampa. Terkadang di tengah keramaian kami kerap merasa sendiri, dan di dalam kesendirian kami sering kehilangan arah. Kami hanya bisa bertanya dalam diam, apakah sebenarnya yang kami cari? Habib, hari ini kami datang dengan hati yang letih, tapi kami ingin pulih. Dengan hati yang lemah, namun penuh harap. Maka bimbinglah kami, Habib, dan tuntunlah hati kami yang kosong. Tuntunlah hati kami yang kosong, agar kami bisa mengenal cinta yang sejati, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib, semoga air mata yang turun ini menjadi air mata yang tidak pernah Habib lupakan di dalam hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'i hadhil qulub ala wijhatin ilaih. Alhamdulillah yang mengumpulkan hati-hati dan sanubari ini untuk menghadap dan mendekat kepadanya. Wa ta'arrufin ala ma ahabba minna wa ma yuqarribuna ilaih. Dan sebagai bentuk perkenalan diri dari apa yang Allah Ta'ala suka dari kita untuk mendekat kepadanya. Wa isgha'in li khitabihi alladhi khatabana bihi tafaddulan minhu liyusilana ilaih. Dalam rangka untuk menyimak apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita sekalian, dan semata-mata ini adalah anugerah karena Allah ingin kita mendekat kepadanya. Linudrika bidzalika sirral hayah. Dengannya seseorang akan menemukan rahasia yang terbesar dari hidup ini. Wa maqsudal hayah. Dan tujuan utama dalam kehidupan. Wa ghayat ma yumkin an yunala wa yutahassal alaihi fi hadhil hayah. Dan puncak dari hal yang mungkin bisa dicapai oleh seseorang dalam kehidupannya. Liyakuna dzalika zadan lil wafati wa ma ba'dal wafah. Agar itu menjadi bekal untuk kematian dia dan kehidupan setelah kematian. Linahuza bidzalika sa'adatal abad. Dengannya kita dapat meraih keberuntungan yang abadi. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul ahad. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Al-Malikul Fardus Samad. Raja yang memiliki segalanya, yang Maha Esa, dan semua hajat manusia disandarkan padanya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita, siapa gerangan di antara kita yang paling bagus amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Ta'ala Maha Mulia dan Maha Pemberi ampunan. Ya'zumu fadluhu wa ihsanuh. Demikian besar anugerah dan kebaikan Allah kepada kita. Wa yakburu wujuduhu wa imtinanuh. Dan demikian agung anugerah dan pemberiannya. Khalaqal khalqa liyarbahu alaihi la liyarbaha alaihim. Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk
untuk membuka peluang bagi mereka meraih keuntungan dari Allah, bukan karena Allah ingin mengambil untung dari makhluknya. Fahwal ghaniyyu anhum wa humul fuqara'u ilaih. Allah maha kaya dari apa dan siapapun juga, dan semua makhluk amat perlu kepada Allah. Wa fi iftigarihim ilaihi haqiqat ghinahum. Dan di dalam kesadaran diri bahwasanya seseorang sangat perlu kepada Allah, disitulah hakikat kekayaan. Wa fi tadallulihim li'azamatihi haqiqatu izzihim wa ulahum. Dan di dalam kerendahan mereka bersimpu di hadapan Allah, maka di situ hakikat kemuliaan dan keagungan mereka. Tur ilaina fi wajhatina. Dan berikan pandangan rahmat-Mu di dalam perjalanan kami. Wala taj'al lana qalban illa wajjahtahu ilaik. Jangan engkau sisakan hati yang hadir di majlis ini, melainkan engkau dekatkan kepadamu. Wa aqbalta biwajhika alaih. Dan engkau menghadapi hati tersebut dengan limpahan anugerah-Mu. Ya mughallibal qulubi wal absar thabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati kami di dalam agama-Mu. Ya musarrifal qulub wal absar sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang menggerak-gerikkan hati manusia, gerakkan hati kami di dalam ketaatan-Mu. Allahumma kama an'amta alaina bil islami fazidna minhu. Ya Allah, engkau telah berikan kepada kami nikmat Islam, tambahkan nikmat ini. Allahumma kama an'amta alaina bil imani fazidna minhu. Sebagaimana engkau berikan nikmat iman kepada kami, tambahkan nikmat ini. Kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha. Sebagaimana engkau berikan nikmat afiat kesehatan kepada kami, tambahkanlah hal tersebut. An'amta alaina bil umri fabarik lana fihi. Sebagaimana engkau berikan kepada kami nikmat umur, berikan keberkahan di dalam umur kami. Ij'al kulla yawm min ayyam a'marina khairan lana min al-yawm alladhi qablahu. Jadikan setiap hari yang kami lalui lebih baik daripada hari sebelumnya. Waj'al khaira ayyam kulli minna al-yawm alladhi yalqaka fihi. Dan jadikan hari terbaik kami adalah hari kami menghadap kepadamu. Allahumma anzur ilaina ya khaira nadhir. Ya Allah, lihatlah kami dengan pandangan rahmat-Mu, wahai sebaik-baiknya zat yang melihat kepada hamba-Nya. Ya khaira ghafir. Dan berikan ampunan kepada kami, sebaik-baiknya pengampun adalah Engkau. Waj'alna sababan li hidayati khalqika ilaik. Dan jadikanlah kami penyebab turunnya hidayat bagi hamba-hamba-Mu sekalian. Fa innahu man hadallahu ala yadihi fardan khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala membuat orang lain taubat balik kepada Allah, mendapatkan hidayat berkat dia, berkat bimbingannya, maka Allah Ta'ala berikan kebaikan dunia dan akhirat yang terbesar kepada orang itu. Allahumma ij'al kulla wahidin minal hadirin wal hadirat miftahan lil khairi mighlagan lisyarr. Ya Allah, jadikan setiap individu dari yang hadir, dari kaum laki-laki maupun kaum wanita, menjadi kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan. Wanshurul khaira ala aydihim. Dan alirkan kebaikan melalui tangan-tangan mereka semua. Waj'alna wa iyyahum fi khairil ummah. Dan jadikan kami mereka di dalam umat yang terbaik. Wa fi anfa'il ummah lil ummah. Jadikanlah kami umat yang paling manfaat. Wa abrakal ummah 'alal ummah. Yang paling berkah kepada sesama. Wa anfa'na bil ummah 'amma wa bi khassatihim khassah. Dan berikan kami manfaat dengan umat ini secara umum, dan bisa mengambil manfaat dari yang khusus dari orang-orang yang ada di umat ini. Wa nujaddid ya rabbana taubatana ilaik. Ya Allah, kami memperbaharui taubat kami kepadamu di majlis ini. Fi hadhihi sa'at syarifah. Di saat yang mulia ini. Wa naqulu jami'an. Dan kami berdoa bersama-sama kepadamu. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa hu. Alladhi la ilaha illa hu. Al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. Wa natubu ilayh. Wa natubu ilayh. ونتوب إليه ونتوب إليه. اللهم تب علينا توبة نصوحة تزكينا بها قلبا وجسما وروحا، وامطر على ساحات هذه القلوب أمطار الفضل والإحسان والعفو والعافية والمغفرة والرضوان والصدق واليقين، واربطنا بسيد المرسلين عبدك محمد صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل، وارفعنا به إلى أقوى محل، ونجدد جميعا إيماننا. Dan marilah bersama-sama kita memperbaharui iman kita, mengupgrade iman kita. Wa naqulu la ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول صلى الله عليه صلى الله وعلى عليه آله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mungkin ada pertanyaan dari yang hadir sekalian, dipersilahkan. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi para tamu undangan yang kami hormati. Kita telah mendengarkan dan menyimak bersama tausiah dengan Al-Habib Umar bin Hafidz. Dan kini saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab yang sebelumnya telah mengisi link yang sudah kami sebarkan di undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Umar. Perkenalkan, nama saya Rigen, nama panggung, nama asli saya Muhammad Rizky Rakelna. Habib, siapa tahu kalau sempat disebut di doanya Habib nanti ya. Pekerjaan saya adalah seorang komedian, jadi saya senang sekali membuat orang tertawa dan mungkin kalau orang-orang melihat saya senang bercanda. Tapi kadang saya takut gitu, Bib. Jangan-jangan apa yang saya lakukan dianggap main-main di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara seorang komedian menjaga niat dan batas agar humor yang disampaikan tetap bernilai baik dan tidak menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Habib, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Yakunu dzalika bi islah niyyati awalan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada engkau, Saudara Rigen. Yang pertama adalah, langkah pertama memperbaiki niat kita terlebih dahulu. Wa huwa idkhalus sururi ala qulubil mu'minin. Pertama, niatnya adalah menyenangkan hati kaum mukminin, menggembirakan mereka. Wa ikhrajuhum min ad-dhiqi wal karb. Membuat mereka itu keluar dari kesedihan dan juga sumpek stres mereka. Wa thaniyan bi an yakuna idhaquhum bima la ma'siyata fihi, bima la sabba wa la shatma wa la kadhiba fihi. Begitu juga menggembirakan mereka itu dengan di dalamnya tidak ada konten yang mengandung cacian, makian atau hal-hal yang menyinggung. Wa thalith an yudkhila fil idhaqi نور التقريب إلى الله والدعوة إلى الله تعالى، فذلك ممكن من حيث أن يختار في الإضحاك شيء يشير إلى ترفع عن سوء أو إلى تمسك بخير أو إلى تذكر بالمصير. Dan hendaknya yang ketiga itu apabila bisa memasukkan di dalam konten komedi tersebut dikemas dengan kemasan di dalam itu ada cahaya Allah Subhanahu wa taala yang tersirat di dalam membuat orang makin dekat kepada Allah taala ataupun membuat orang meninggalkan daripada keburukan atau hal-hal yang buruk, disusupkan dengan hal-hal yang demikian. Di dalam konten yang dia lakukan dimasukkan hal-hal yang demikian dan itu bukanlah hal yang sulit. وكان في الصحابة من يكون فكاهيا ومضحكا للجلساء. Dulu di kalangan para sahabat Rasulullah ada juga orang yang sifatnya jenaka dan menggembirakan para sahabat. ومنهم سيدنا نعيمان. Di antaranya itu seperti Sayyidina Nuaiman, sahabat Rasul. وكان يضحك منه صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. Dia bahkan sampai bisa membuat Rasulullah sampai tertawa di banyak situasi. وكان إذا رأى شيئا جاء من البادية من الفاكهة والثمر يشتريه دينا ويأتي به إلى رسول الله. Dahulu beliau itu apabila Madinah kedatangan daripada
buah-buahan yang sedap, yang nikmat, maka beliau beli, tetapi masih ngutang belinya itu, terus dia bawa, dia hadiahkan kepada Rasulullah apa yang dia beli secara ngutang. Kemudian dia berikan kepada Rasulullah dan dia bilang ini hadiah untukmu wahai Rasulullah. Apabila yang punya barang datang menuntut bayaran daripada Nuaiman, maka dibawa, oh siap, dibawa ke hadapan Rasulullah. Nah ini dia barangnya, ada sama dia, disuruh Rasulullah membayar. Maka Nabi bilang, kan kamu bilang ini hadiah buat saya. Kebetulan saya lihat ini barang bagus, datang ke kota Madinah. Saya pikir ini bagus sekali kalau saya hadiahkan kepada engkau, tapi saya nggak punya uang. Jadi saya ambil dulu ngutang, saat dia nagih, ya saya suruh dia tagih kepada kamu. وكان عدد منهم وكان في إضحاكهم ذلك أيضا شيء من إدخال السرور على القلوب. Dan ada daripada momen-momen beliau itu memberikan kegembiraan, membuat orang lain tertawa, untuk menyenangkan hati manusia. بل وكان بنفسه صلى الله عليه وسلم يمازح الصحب وقت المزح معتدل من غير إيذاء ولا كذب. Bahkan Rasulullah pernah juga di dalam beberapa situasi beliau sendiri yang bercanda dengan para sahabat, tetapi dengan candaan yang santun dan juga terukur. جاءه رجل فقال يا رسول الله أحملني أي أريد الخروج معك في الجهاد فاجعل لي جملا فقال نحملك على ابن الناقة. Maka Rasul ketika bercanda pun juga dengan jujur. Kemudian ada satu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong bawa saya, ajak saya di dalam perjalanan jihad, tapi saya nggak punya kendaraan. Maka Rasul bilang, saya akan bawa engkau, saya berikan kamu kendaraan, tapi kendaraannya berupa anaknya unta. Dia menyangka kalau yang akan diberi adalah ya anak unta yang masih kecil, bagaimana bisa memikul saya? Ya Rasulullah, wa ma yughni anni ibn an-naga, ma asna' bi ibn an-naga. Maka dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya naik anak unta mana bisa, anak unta nggak bisa memikul saya, nggak bisa saya tunggangi. فقال له هل يلد الإبل إلا النوق إذا أعطيناك الجمل الكبير أليس ابن ناقة؟ Maka Rasul menjawab, loh bukankah setiap unta itu adalah anak dari seekor unta juga, anak dari seekor unta betina. Jadi unta dewasa pun juga dia sebenarnya anak daripada unta. وجاءتهم امرأة مرة فقالت إن زوجي يقول كذا وكذا. Ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya berkata nitip pesan ini dan itu. فقال زوجك الذي بعينيه بياض. Maka Nabi bilang, oh suami kamu yang matanya putih itu ya. قالت له يا رسول الله ما بعيني زوجي من بياض. Maka wanita itu bilang, ya Rasulullah, suami saya normal, matanya enggak putih. قال بلى قالت أنا أعرف زوجي ما في عينيه بياض. Nabi bilang, iya mata suami kamu putih. Bilang, saya tahu suami saya matanya enggak putih. قال هل من إنسان ليس في عينيه بياض. Nabi nanya, memang ada manusia yang matanya enggak ada putihnya? أنا ما عنيت بياض السواد من العين البياض الذي حوالي العين. Artinya itu mata manusia pasti ada putihnya, enggak mungkin putih semua matanya ataupun enggak ada putihnya sama sekali. Selanjutnya kami persilakan untuk ke penanya berikutnya, Ruben Onsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, selama perjalanan hidup saya banyak mencari arti damai sejati. Setelah memeluk Islam saat ini, saya mulai merasakannya, tapi kadang dunia tetap mengguncang hati. Bagaimana agar seorang mualaf seperti saya bisa menjaga kedamaian batin meski hidup penuh ujian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تذكر مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنك تتهيأ لها. Pertama, ingat bahwasanya kita punya misi untuk bisa kelak mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita dalam proses persiapan itu. وتطلب زيادة المحبة في قلبك له والشوق إليه. Dan
tuntut hati kita untuk lebih cinta kepada Rasulullah dan merindukan Nabi Muhammad. وأكثر من الصلاة والسلام عليه. Dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. وأدخل السرور ما استطعت على قلب من حواليك. Dan sebisa mungkin gembirakan orang-orang yang ada di sekelilingmu, senangkan mereka. وتذكر عظمة رحمة الله تعالى وأن الشان في لقائه والرجوع إليه. Dan bayangkan, ingatlah keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kita semuanya punya misi akan kembali kepada Allah kelak. ولما أخبر بعض الصحابة رسول الله أنه يكثر الصلاة عليه ثم قال له أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. Ketika salah seorang sahabat mereka bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menjadikan waktu saya semuanya untuk bersalawat kepadamu, maka Nabi mengatakan, apabila demikian, kalau begitu semua beban pikiran kamu akan dicukupi oleh Allah, dilapangkan hatimu, dan yang kedua dosamu semua akan diampunkan oleh Allah jika demikian. واجعل لك نصيبا من أخبار الصحابة ومن شيء من الكلام الطيب تسمعه من وقت لوقت. Dan ambil hendaknya kita punya obsesi untuk mencari tahu kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan mengambil daripada ucapan-ucapan yang baik, yang indah. وإن استطعت فاجعل لك شيخا له سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدي بهديه وتأخذ بنصيحته. Dan apabila engkau mampu, maka carilah guru yang bisa engkau teladani, yang bisa engkau ikuti, yang menuntun engkau, membimbing engkau menuju untuk dekat dan terkoneksi kepada Nabi Muhammad. ومهما استطعت تحصيل صديق ناصح مخلص مذكر بالله فصادقه وتخلل معه. Kalau tidak memiliki guru yang demikian, paling tidak punya kawan, punya teman yang baik, yang tulus untuk membimbing engkau menuju kepada Allah Ta'ala. وفقك الله وشرح صدرك. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada engkau dan melapangkan, memberikan kegembiraan di dalam hatimu. وفي آية الكرسي والذكر الذي أعطيناكم سبب لانشراح الصدر وصلاح الشان. Dan di dalam apa yang kami ajarkan untuk membaca ayat kursi, itu pun juga sebab untuk mendapatkan kelapangan hati. Ayat kursi dan zikir tadi yang kami ajarkan, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dan tenangkan hatiku, wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Dibaca zikir ini sebanyak 100 kali setiap hari, itu pun juga penyebab datangnya kedamaian di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya King Fas Arafik dan saya ingin bertanya, kenapa kalau misalkan Allah itu sayang banget sama kita, kita itu diberi ujian? Padahal kalau misalkan kita itu sayang banget sama orang, kita itu ingin melihat dia itu selalu tersenyum, selalu bahagia. Tapi kenapa kalau misalkan Allah itu mendengar tangisan kita, rintihan kita, Allah itu semakin sayang sama kita? Sama satu lagi, saya minta doa juga ya Habib, karena saya sedang menghafal Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. وفقك الله لحفظ القرآن وثبته في صدرك ورزقك العمل بما فيه. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada engkau dapat dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, dan Allah Ta'ala tetapkan hatimu, dan Allah Ta'ala anugerahkan engkau dapat mengamalkan Al-Quran tersebut. وما يختبر الله عباده بشيء ولا يبتليهم بشيء إلا وقد أنعم عليهم وتفضل عليهم بنعم كثيرة كبيرة لا تعد ولا تحصى. Manakala Allah Ta'ala menguji hambanya, tidaklah Allah memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya, melainkan Allah sudah banyak memberikan nikmat yang sangat besar kepada hambanya. وبهذا الابتلاء والاختبار يريد أن يزيدهم نعما لم تكن معهم من قبل. Dan dengan satu ujian ini, Allah Ta'ala punya keinginan untuk memberikan sebuah nikmat yang lain yang belum dia punya sebelumnya. والذي يحب ولده الصغير إذا رآه يتناول السكينة أو النار أبعدها منه بالقوة، فيعتقد الطفل هذا أن والده يكرهه على الانقطاع عن شيء يحبه، ولكن ما فعل الوالد ذلك إلا وهو يحبه. Apabila orang tua cinta kepada anaknya,
kemudian dia ngelihat anaknya memainkan sebuah pisau yang sangat tajam dan berbahaya, maka sang ayah akan segera merenggutnya, mengambilnya dengan kuat-kuat untuk menyelamatkan anak tersebut. Mungkin anak itu akan terpukul batinnya, akan tersinggung dan mengira kalau ayahnya itu marah kepada dia. Akan tetapi tidaklah demikian pada sebenarnya. ولا يتبين طلاب المدرسة الواعي والفاهم منهم والصالح للدرجة من الكسول والذي لم يفهم إلا بالاختبار. Dan seperti orang-orang yang ada di sekolah, mereka itu pun juga tidak diketahui siapa yang sukses, siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti, kecuali dengan diberikan ujian itu untuk menilai sampai di mana pemahaman mereka. فإذا اختبروهم تبين الذي يستحق الشرف والكرامة والتقدير والذي لا يستحق ذلك. Selesai daripada ujian sekolah tersebut, ketahuan siapa gerangan yang pantas mendapatkan apresiasi, mendapatkan hadiah ataupun mendapatkan bimbingan. ثم أن الذين اختبروا من كان منهم صاحب جد واجتهاد يزداد اجتهادا ويزداد بنتيجة الاختبار فرحا فيضاعف نشاطه في المستقبل. Dan di antara yang diuji itu mungkin orang yang rajin, orang yang tekun dengan ujian itu justru bertambah rajin dan bertambah tekun dan bertambah anugerah yang dia dapatkan. وهكذا في أنواع الخبرات في الحياة يختبر أصحابها لينالوا مزية. Dan begitulah di dalam ragam kehidupan di dunia ini orang banyak diuji untuk mendapatkan keistimewaan dan apresiasi setelah ujian tersebut. ولله المثل الأعلى فالله أعظم وأجل فلا يختبر عبدا من عباده إلا وهو يريد له خيرا كثيرا وقد أعطاه قبل الاختبار خيرا كثيرا. Dan Allah Ta'ala memiliki permisalan yang lebih agung, yang lebih luhur, dan bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah menguji hambanya, melainkan Allah Ta'ala mempersiapkan anugerah yang lebih besar lagi, dan Allah memang sudah memberikan banyak anugerah dan banyak nikmat dari sebelumnya. ونسأل الله يلطف بنا أجمعين ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد ابتلاء ولا امتحان. Semoga Allah Ta'ala memberikan kelembutan kepada kita semuanya dan dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang Allah Ta'ala berikan kebaikan, kemudahan, bukan hamba yang diberikan ujian yang berat-berat. Kami persilakan Ayu Ting Ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan saya Ayu Rosmalina. Saya ingin bertanya, Habib. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Habib, mohon doa dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazarallahu ilaikum wa basat lakum bisat fadlih. Semoga Allah Ta'ala menatap kalian dengan pandangan rahmatnya dan Allah Ta'ala bentangkan bentangan anugerahnya. Antum bitarbiyati hadzal walad tahuzuna darajatin kabira. Sesungguhnya engkau dengan mendidik, menjalankan tugas di dalam mendidik anak ini, itu adalah sebuah pencapaian derajat yang tinggi di sisi Allah. وتتعاملون مع الذات الإنسانية في إعداد من يكون صالحا في المجتمع. Dan ini adalah bentuk bermuamalah yang berinteraksi dengan zat manusia untuk mengkadar dia menjadi manusia yang membawa kebaikan kelak di masyarakat. والولد إذا ربي صار عنصرا صالحا في المجتمع. Dan seorang anak apabila dididik dengan benar maka dia menjadi unsur yang positif di masyarakat. وصار هو وجميع ما يعمل من الخيرات لوالدته مثله.
Dan apabila demikian, maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak tersebut itu pahalanya masuk juga di dalam rekening ibundanya. بل يصير من جملة عملها الذي لا ينقطع وإن ماتت وتوفيت وانتقلت إلى الدار الآخرة. Bahkan itu termasuk amal jariah yang tidak akan terputus walaupun orang tuanya telah wafat dan meninggal dunia kelak. وتتذكرين كثيرا ممن ابتلي بمثل ما ابتليت به ولكن بعضهم والكثير منهم أكثر وأكثر مما ابتليت به. Dan ingatlah orang-orang lain pun juga ada juga yang diuji dengan ujian yang sama, justru tidak sedikit dari mereka itu yang ujiannya lebih berat, lebih sulit, lebih pelik. وتذكري مشابهتك لأم النبي محمد. Dan bayangkan persamaan engkau dengan ibundanya Rasulullah yang mendidik Rasul sendirian. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. Meninggal sang ayah saat itu Nabi Muhammad di kandungan ibunya. وتفردت بتربيته الأم آمنة بنت وهب الزهرية. Maka Siti Aminah sendirian di dalam mengasuh merawat putranya Nabi Muhammad. فتذكري مشابهتك لأم النبي. Dan ingatlah ada kemiripan antara engkau dengan ibundanya Rasulullah dalam hal ini. وارجي ما عند الله من الثواب. Berharaplah kepada pahala yang ada di sisi Allah. وبذلك ينزح عنك ما تجدينه مما ينازل الصدر من مرة لأخرى. Dengan demikian maka akan hilang dari hati kita itu segala ganjelan-ganjelan yang terkadang menghantui orang dari satu waktu ke waktu. ومهما وجدت صاحبة صالحة سواء من الأقارب أو من غيرهم فتصاحبي معها تشاركك الهم والمساعدة في الولد فيكون ذلك أيضا من دواعي الانشراح لصدرك. Dan apabila engkau menemukan kawan wanita yang baik yang bisa membantu, memberikan nasihat kepada engkau, circle yang baik yang turut memberikan masukan yang positif di dalam mendidik anak-anakmu, maka itu lebih baik lagi. والقيام بالتربية للأولاد ومصلحة البيت من شغل فاطمة الزهرة سيدة نساء أهل الجنة. Sesungguhnya menjalankan tugas di dalam memanajemen rumah, mendidik keluarga itu adalah tugas mulia yang dipikul oleh Siti Fatimah Az-Zahra, pemimpin dari wanita surga. فتذكري مشابهتك لها واتباعك لها. Dan di sini ada kemiripan antara engkau dengan Siti Fatimah. راجية أن ترافقينها في الآخرة. Apabila engkau ingin besok hari kiamat itu kita punya harapan untuk bisa mendampingi Siti Fatimah di akhirat. وخذ التعليم الذي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ليعينها على القيام بالخدمة في البيت والتربية. Ambil pembelajaran yang bisa membantu engkau di dalam memaksimalkan tugas di rumah, di dalam menjaga, merawat dan memanage dan mendidik. وهو أن تسبح قبل النوم 33 وتحمد 33 وتكبر 34. Di antara hal yang bisa menguatkan itu semuanya, menambah energi kita adalah dengan sebelum tidur membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. قال النبي للسيدة فاطمة وسيدنا علي ذلكما خير لكما من خادم. Nabi Muhammad bilang kepada Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, zikir ini yang saya ajarkan kepada engkau lebih baik daripada kalau saya berikan bantuan asisten rumah tangga yang membantu engkau. Ini lebih baik daripada itu semuanya. قال سيدنا علي آخر عمره ما تركتها ليلة منذ سمعتها من رسول الله. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang di akhir umurnya, saya enggak pernah ninggalin doa dan zikir ini setiap malam sebelum tidur, selalu saya baca sejak kali pertama saya dengar dari Rasulullah. قال له بعضهم ولا ليلة معركة صفين قال ولا ليلة معركة صفين جئت بها من آخر الليل. Ditanya lagi Sayyidina Ali, waktu malam perang Siffin kamu enggak tinggalkan sama sekali? Dibilang, iya saya tidak tinggalkan walaupun di dalam keadaan sulit dan sibuk itu, tetapi saat itu saya melakukannya itu di akhir malam agak lambat. Syamsyir Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Nama saya Syamsyir Alam, saya seorang atlet. Habib, sebagai atlet kami sering menerima sorotan dan pujian. Bagaimana caranya agar kami bisa menjaga hati dari rasa ujub dan tetap menggunakan ketenaran ini untuk kebaikan dan dakwah? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik wa waffaqak wa akhadh biyadek.
Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, memberikan taufik kepadamu dan senantiasa membimbing engkau ke jalan yang diridhoinya. والرياضة باب ومجال واسع للدعوة إلى الله تعالى. Sesungguhnya olahraga itu adalah sebuah medan dakwah yang luas untuk kita manfaatkan. أما الثناء فسواء للرياضي أو لغيره كل من أثني عليه أن يتذكر أن هذا الثناء من مخلوقين على قدر فهمهم. Dan setiap orang yang dipuji, baik itu dalam bidang olahraga atau dalam bidang apapun, tatkala dia menanggapi pujian tersebut, pertama dia harus menyadari ini adalah pujian dari makhluk kepada makhluk menurut pandangan dari makhluk itu sendiri. وأنه ليس العبرة والشان إلا بحاله عند الله تعالى. Dan pujian ini adalah persepsi dari suatu makhluk dan ini belum tentu seperti apa persepsi dari Allah Ta'ala kepada orang itu. ويكون راجيا أن الله تعالى كما أجرى الثناء على ألسن هؤلاء أن يجعله عنده محمودا. Maka menanggapi pujian tersebut adalah dengan dia pun juga berharap, menumpukan harapan kepada Allah Ta'ala sebagaimana dia memiliki pujian dari orang, persepsi yang baik dari orang lain, dia ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga gembira dan ridha kepadanya. وكما ستره في الدنيا وأظهر محاسنه أن يفعل به كذلك في الآخرة. Sebagaimana Allah Ta'ala yang menutup keburukan dia dari manusia lain dan menunjukkan kelebihan dan keistimewaannya terhadap manusia lain agar Allah Ta'ala memberikan perlakuan yang sama kelak di akhirat. ثم الأخلاق مع الذين يتصلون بكم في الرياضة مفتاح للدعوة. Kemudian juga mengedepankan akhlak, budi pekerti yang luhur bersama orang-orang yang turut terjun di dalam bidang olahraga, ini pun juga punya pengaruh yang sangat kuat. وإدخال ذكر الله تعالى في الرياضة أيضا من أسباب نزول الرحمة ونشر الخير. Masukkan di dalam olahraga kita, aktiviti kita, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit, itu pun juga punya pengaruh besar dalam menyebarnya kebaikan. ثم إسداء الكلمة الطيبة في الوقت المناسب وبين عند استقبال النفسية لذلك من أسباب الدعوة إلى الله. Ketika ada momennya, masukkan daripada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat yang baik, dan itu pun juga adalah peluang untuk memasukkan sedikit daripada dakwah di jalan Allah. ثم رؤيتهم لتعظيمك للصلاة وأمور الدين دعوة إلى الله. Dan juga pertunjukan kepada mereka bentuk ta'zim, pengagumanmu kepada agama dan juga syiar salat yang merupakan syiar agama, itu pun juga termasuk bentuk dakwah. وثناؤك على النبي والصحابة والصالحين أيضا بينهم دعوة إلى الله. Pujianmu, apresiasimu, memuji kepada Allah, memuji kepada Rasulullah dan orang-orang yang mulia, itu pun juga bentuk dakwah kepada Allah Ta'ala, dan perdengarkan ini di kumpulan dan circle kita. ذكرك للآخرة وشيء من أحوالها في شيء من الأحيان دعوة إلى الله. Begitu juga ketika ada momen yang tepat menyebut daripada hal-hal yang berkenaan dengan akhirat, itu pun juga bagian dari yang penuh manfaat dalam dakwah jalan Allah. إهداء الكتاب الطيب أو الشريط الطيب أيضا دعوة إلى الله. Ataupun juga berbagi kitab tulisan yang baik, ataupun juga kaset ataupun link daripada yang baik, itu pun juga bentuk dakwah jalan Allah. الدلالة على موقع طيب من مواقع الطيبين والترغيب فيه دعوة إلى الله. Begitu juga mensupport, menunjukkan kepada circle dan orang-orang yang mengidolakan kita tentang link dari orang-orang baik yang memiliki ajaran dan dakwah yang baik, itu pun juga bentuk dakwah ke jalan Allah. كل هذا وأمثاله يمكنك أن تقوم به مع الرياضة فتكون داعيا إلى الله. Dan hal yang ini semua yang saya sebutkan adalah contoh-contoh apa yang bisa dilakukan di dalam mensupport dakwatnya Nabi Muhammad, dan ini adalah hal yang mudah dan simpel. Baik, dan kini selanjutnya kita menuju ke pertanyaan yang terakhir. Kami persilahkan kepada Atta Halilintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Umar. Nama saya Muhammad Atta Halilintar. Saya ingin bertanya, apa doanya Habib setiap hari agar selalu disayang sama Allah dan Rasulullah SAW? Terima kasih. النصيب من القرآن وأذكار الصباح والمساء والصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. 3 hal.
membaca bagian yang cukup dari Al-Quran. Kemudian membaca zikir yang disunahkan oleh Nabi di pagi hari dan sore hari. Dan yang ketiga adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum mahbubin lahu wa li rasulih fi afiyah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya di dunia dan akhirat di dalam kebaikan dan afiat. Wa qad su'ila sallallahu alaihi wasallam marra wa qila lahu dullani ala amal idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Pernah satu kali Nabi ditanya, ajarkan kepadaku, kata sahabat, amalan wahai Rasulullah, ajarkan aku amalan, kalau aku lakukan aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wa zahad fima fi aidin nas yuhibbaka an-nas. Nabi mengajarkan dengan satu kalimat simpel, zuhudlah di dunia, hidup sederhana di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan begitu juga zuhud dari apa yang ada di tangan manusia, enggak mengidam-idamkan apa yang ada di tangan yang dimiliki oleh orang lain, niscaya orang lain akan cinta kepadamu. Wa imtila'ul qalbi bi محبة الناس من أجل الله والحرص عليهم والرحمة لهم من أقوى أسباب المحبوبية عند الله وعند رسوله والناس. Mencintai untuk orang lain karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab yang paling kuat seseorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Samihuna ala tatwil alaikum. Al-Habib Umar memohon maaf atas panjangnya masa dan ucapan yang beliau sampaikan kepada majelis ini semua. Walakinna narju an yakun zadan lil yawm at-tawil ats-tsaqil. Namun semata-mata harapan kami dari majelis kita yang panjang ini menjadi bekal kita untuk hari yang sangat panjang besok di hari kiamat. Sarurna bi liqa'ikum wa tadzakur ma'akum. Saya sangat bergembira sekali dapat berjumpa dengan kalian dan bisa saling bertukar ilmu dengan kalian. Fasamihuna wa la tansawna min du'aikum. Mohon maafkan kami dan tolong jangan lupakan kami dari doa kalian. Wa inna insyaallahu lakum da'un. Dan kami insyaallah senantiasa selalu mendoakan kalian. Allah yaj'alha rabita fihi wa min ajli la tanhallu wa la tanqati'. Semoga Allah Ta'ala jadikan hubungan ini hubungan yang langgeng yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan terputus. Hatta ijma'ana fi daril karamah. Hingga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang mulia di akhirat kelak. Min ghairi sabiqat azab wala itab wala fitnah wala hisab. Dan di tempat tersebut Allah Ta'ala tidak cicipkan kita siksa, murka ataupun perhitungan. Amin ya rabbal alamin. Kabulkanlah doa kami wahai Tuhan pencipta alam semesta. Baik, dan Habib izin untuk dapat diterjemahkan kepada Habib terkait dengan yang terakhir ini, bahwasannya Heart to Heart ini adalah sebuah platform yang mengkoneksikan antara Habib Umar bersama dengan rekan-rekan selebriti dan juga influencer serta para pengusaha yang hadir pada hari ini. Dan berharap bahwasannya hal ini tidak hanya terjadi pada hari ini saja, namun Habib mungkin bisa menggunakan platform Instagram tersebut untuk tetap menyebarkan dakwahnya bersama dengan rekan-rekan yang ada di sini.
Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis dari Ivan Gunawan kepada Al-Habib Umar bin Hafidz. Dan yang terakhir, kami persilakan untuk dapat penyerahan plakat. Happy banget ya karena bisa ketemu sama Habib Umar, karena itu sesuatu hal yang jarang bisa kita lakukan gitu di saat kita bisa mendengarkan kajian, juga benar-benar dari hati ke hati banget gitu rasanya, dan bisa didoain juga, terus juga ada diberikan kesempatan bisa bertanya juga, dan kita bisa mendapatkan jawabannya sesuai dengan apa yang berada di dalam Islam. Jadi pulang dari sini tuh kayak berasa jujur dapat ketenangan hati banget, semakin semangat ngejalanin hidup, bahwa memang Allah tuh selalu ada buat kita. Ya kesannya yang tadi aku bilang, ini begitu sangat berarti hari ini ya, karena di tengah banyaknya konser-konser musik, tapi dari heart to heart bisa membuat sesuatu hal yang baik gitu, dimana bisa mendatangkan Habib Umar ke sini. Dan itu aku tahu banget ya, Habib Umar kan gak mudah untuk datang gitu, dan itu kita seneng banget. Semoga ini ada selalu, heart to heart bisa bikin terus acara seperti ini, dan bisa rutin ada, dan dimana melibatkan banyak influencer juga, agar kita juga bisa memberikan pelajaran yang banyak dan ilmu secara nggak langsung untuk masyarakat luas yang mungkin nggak bisa hadir di sini, tapi media sosialnya juga bisa hidup untuk menceritakan tentang Islam dengan caranya. Halo, aku Bono JPG. Hari ini aku ada di acara Heart to Heart bersama Habib Umar. Senang banget, Masya Allah, Alhamdulillah bisa dengar langsung ceramah dari beliau, dan aku juga senang ternyata antusiasnya ramai juga, dan semoga kedepannya masih ada lagi kajian-kajian berikutnya dan bisa diikuti sama teman-teman semua yang belum ikut ke Heart to Heart bersama Habib Umar. Terima kasih. Assalamualaikum, aku Aries Yanarta. Aku sekarang ada di Heart to Heart bersama Habib Umar. Alhamdulillah tadi kita dapat bener ya, kalau batin kita lelah emang harus ada yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini nggak hanya sekarang aja, tapi nanti atau nextnya itu bakalan sering banget ada acara-acara yang kayak gini, bikin adem, bikin kita semakin keluar dari ruangan ini, jadi semakin semangat menjalani hidup. Pokoknya kita sebagai bener ya manusia sosial butuh orang lain, ini bener ya. Setelah adanya tadi ceramah dari Habib Umar, kita rasanya terisi kembali. Mudah-mudahan ini akan sering ya. Happy banget ada di sini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ryan Habib. Alhamdulillah hari ini aku ada di acara Heart to Heart bersama Habib Umar bin Hafidz. Rasanya sangat senang karena ini kali pertama aku melihat langsung dan melihat apapun yang udah beliau sampaikan masuk banget ke hati. Semoga ini menjadi persiapan kita ke depan, jadi harus tahu bagaimana cara berlaku, cara menghadapi hidup kita yang berat ini. Ya harapan aku semoga Habib Umar bisa lebih banyak waktunya di Indonesia dan aku punya kesempatan yang banyak untuk bertemu lagi. Terima kasih. Alhamdulillah aku bisa sempat datang heart to heart sama Habib Umar. Masya Allah banget, dapat ilmu baru. Banyak juga teman-teman yang sharing. Mudah-mudahan Habib Umar akan sering datang ke Indonesia ya. Jadi banyak hal, banyak ilmu yang kita dapat lagi, lebih banyak lagi, Masya Allah. Dan aku senang banget sama Ivan Gunawan, Masya Allah. Igun, mudah-mudahan kamu istiqomah. Aku tuh suka sedih ngelihat bagaimana hijrahnya kamu sekarang. Mudah-mudahan doa mama selalu buat Igun ya. Syukur banget bisa berada di acara Heart to Heart bersama Habib Umar yang kita hormati, kita jadi kayaknya banyak air mata sekali berjatuhan karena memang apa yang
beliau sampaikan itu betul banyak yang menyentuh hati ya. Perlu banyak dosa ya kan, selalu pinginnya memperbaiki setiap harinya. Alhamdulillah tadi share dari doa-doa dan advice dari Habib, insya Allah bisa dilakukan ya, untuk menjadi personal atau orang yang lebih baik setiap hari. Dan juga banyak tadi saya mendengar sharing dari teman-teman bagaimana seorang komedian, seorang atlet, seorang ibu yang membesarkan anak dengan sendirian, dan juga tadi ada siapa lagi ya, ujian-ujian yang harus kita hadapi ya. Sekarang banyaklah nasihat-nasihat yang lebih banyak lagi yang sebetulnya untuk bagaimana kita menghadapi ujian yang sebetulnya kita harus berniat bahwa kita akan menjadi bertemu dengan beliau Nabi Muhammad SAW, menjadi apa itu ya, pokoknya bertemu dengan beliau gitu aja. Alhamdulillah, jadi niat kita harus benar-benar istiqomah. Lalu juga aku juga sangat bangga dan bahagia punya teman sahabat seperti Ivan Gunawan yang sudah melakukan acara ini ya, yang sudah punya niat baik menyelenggarakan bersama tim atau panitia semuanya, sehingga kita bisa melihat dari jauh, menatap Habib Umar dari jauh. Insya Allah kita dipertemukan lagi dengan Habib Umar. Terima kasih Ivan Gunawan, semoga besok lebih baik lagi acaranya. Ini sudah sangat baik sekali, mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan acara-acara seperti ini lagi, insya Allah. Terima kasih untuk semuanya, sangat luar biasa hari ini. Berkah buat semuanya, amin. Assalamualaikum, hai, aku Hedi. Aku Alvin. Kita baru aja hadir di acara bersama Habib Umar. Masya Allah banget ya acaranya, dan alhamdulillah ini pertama kalinya kalau aku ketemu langsung. Iya. Ini kayak yang kedua. Masya Allah ya, berarti sejuk banget, terus dakwahnya juga menyejukkan hati, benar-benar kayak lembut ya, sampai banget ke kita semua. Mudah-mudahan ada acara seperti ini lagi ke depannya, kita bisa ketemu di rumah lagi. Amin, amin. Jadi Habib Umar harus lebih sering-sering ke Indonesia. Dan terlebih itu juga adik-adik saya juga berguru langsung dengan beliau di Yaman. Jadi Masya Allah, sesuatu kehormatan kita bisa diundang ya. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan ada terus ke depannya. Panitianya juga keren-keren banget, Yeah. Masya Allah, acaranya sukses. Terima kasih. Ya, sukses terus untuk Bang Ivan Gunawan, Bang Ari Untung, dan semua yang terlibat di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Farhan Basel, seorang fashion influencer. Acara hari ini cukup khidmat dan banyak ngebuka hati aku juga dan pikiran aku untuk merasakan hal-hal di luar dari pekerjaan aku, yang dimana mungkin banyaknya pujian yang datang, banyaknya rasa syukur juga yang datang kepada aku, malah itu menjadi sesuatu yang bisa aku jadikan untuk hal yang bisa untuk aku growth ke depannya tanpa harus merasakan kayak kesusahan atau bagaimanapun, karena aku tahu kayak yang Habib Umar sampaikan bahwa Allah itu sangat sayang kepada semua hambanya. Terus pesannya apa Kak tentang acara hari ini? Singkat aja boleh. Oke, pesannya tentang acara hari ini tuh sebenarnya apa ya? Cukup singkat sebenarnya, untuk kita bisa selalu ngerasa bersyukur dengan apapun keadaan kita, dan segala ujian yang hadir dalam hidup kita itu adalah bentuk rasa sayang Allah kepada kita. Acara Heart to Heart hari ini, alhamdulillah senang banget diundang sama sama Kaigun. Sebenarnya ada 2 undangan, alhamdulillah, berarti saya ada di lingkungan yang tepat. Ada 2 orang yang mengundang saya, ada Aigun sama ada Habib Vino gitu. Jadi alhamdulillah makanya saya datang hari ini bersama istri, dan senang banget tadi kita ngedengar ceramah dakwah dari Habib Umar, dan sempat bertanya juga, alhamdulillah juga ada pertanyaan yang cukup mengena ke kita, apalagi profesi kita sebagai seorang komedian gitu, dan dijawabnya dengan sangat sejuk, dengan sangat berwibawa, dengan sangat baik gitu. Jadi kayak kita merasa tenang gitu dengan jawaban-jawaban dari Habib Umar tadi, itu sih.
Kamu gimana rasanya? Apa ya, jadi lebih tenang, lebih adem, lebih bahasa gaulnya lebih chill. Jadi ya semoga insya Allah habis ini semakin bertambah selalu nikmat iman dan takwa kita. Amin. Tiap hari. Amin. Oh, kalau saya sih memang bukan sombong, aku selalu memang cinta dengan hal-hal maulid seperti ini. Saya ngerasa bahwa saya harus hadir untuk Rasulullah, dan setiap saya bilang, ya Rabb, hadirkan Rasulullah di dalam acara ini. Kenalkan ini Elvi Sukaisi loh. Supaya kita ini untuk dapat syafaatnya Rasulullah SAW dalam beridoknya, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Husnul khotimah itu yang kita punya harap, berakhir dengan kemuliaan. Amin ya Rabb, amin. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa banget, senang banget akhirnya bisa menghadiri acara yang ini luar biasa banget ya, apalagi aku hadir sama suamiku, sama sahabat-sahabat aku, ada Mona sama Misya, dan kami datang dengan suami masing-masing. Dan kali ini benar-benar baru bertatap wajah dengan Habib ya, jadi mendengarkan apa ya, ceramah beliau yang luar biasa, tentunya dapat ilmu lagi, dapat doa, siraman kalbu, siraman cahaya hati dari beliau. Ini hari yang luar biasa tentunya, dan terima kasih sekali buat semua panitia, Ivan tentunya, sahabat saya dari kecil dulu, beliau tuh luar biasa ya, bisa apa ya, bisa ini loh, menyediakan semuanya, bisa membuat acara ini untuk banyak orang. Insya Allah Ivan rezekinya, berkahnya nggak habis-habis, segala kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang Ivan lakukan ini berbalas kebaikannya yang berlipat-lipat ganda, dan segala kebaikan Ivan semoga apa ya, semoga terus bisa Ivan lakukan, dan apa ya, doa yang terbaik lah pokoknya buat Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahil Mulahela, hari ini berkesempatan hadir di Heart to Heart bersama Habib Umar bin Hafid. Alhamdulillah, terima kasih untuk undangannya, karena lewat acara ini kita teman-teman artis, influencer semuanya, dan juga pengusaha yang hadir di sini bisa mendapatkan ilmu dari Habib Umar. Senang banget bisa datang ke acara ini. Kenapa? Karena acaranya rapi, terstruktur dengan baik, terpola dengan oke juga. Jadi apa ya, buat kita yang merasakan dan hadir datang ke sini tuh sangat-sangat menikmati, dan kita tuh sangat-sangat happy di dalamnya juga. Begitupun dengan Habib Umarnya. Bahkan Habib Umarnya sendiri tadi sampai bilang, Habib Umar sangat bergembira hadir di sini, bertemu dengan kita semua, teman-teman artis, influencer, dan juga pengusaha. Insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua yang hadir maupun yang nggak hadir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Amrit Saraje. Kesan-kesan saya datang di acara hari ini, alhamdulillah tadi dikasih tahu sama Habib. Pertama, perbanyak zikir kalau hatinya mau tenang, mau tentram. Terus disuruh zikir Robi Sroli Sodri, Wayasiri Amri, Walau Data, Melisannya Kofit Koli 100 kali setiap hari. Terus disuruh baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, tiap pagi sama setiap mau pergi dari rumah. Jadi kunci kalau hati mau tenang, perbanyak zikir. Alhamdulillah hari ini diundang di acara Heart to Heart bersama Habib Umar. Masya Ya, Allah, senang alhamdulillah, dan ini sudah yang kedua kalinya kita hadir. dan masih menangis-nangis juga. Iya, setiap melihat aja kita udah merinding gitu ya. Iya, Apalagi Masya waktu Allah. itu kita diundang lagi di acara ini. Masya Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi bisa ketemu sama Habib Umar. Itu tadi apa ya, tausiahnya itu menyentuh hati ya sayang ya. Ya, menyentuh hati, banyak banget ilmu yang kita dapetin. Iya, Ya, mudah-mudahan setiap Habib Umar di sini dikasih kesempatan lagi untuk bisa bergabung lagi di acara Heart to Heart. Amin, amin. Insya Allah acara ini nggak pernah berhenti dan terus ada event-event yang seperti ini. Amin. Biar Ya, berkahnya lanjut terus ya. benar, ini banyak banget loh yang suka dengan event seperti ini, dan ya alhamdulillah ini tempatnya juga nyaman ya. Teman-teman artis juga, teman-teman artis juga bisa silaturahmi dalam Benar. kebaikan ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sukses terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Dewi Gita. Nah. Hari ini alhamdulillah bisa hadir di acara Heart to Heart yang menghadirkan Al Habib
Umar bin Hafiz. Alhamdulillah bisa ketemu tatap muka Akhirnya, langsung. Akhirnya. Biasanya lihat di YouTube, media sosial. Iya, banyak sekali nasihat hari ini, banyak sekali ilmu, doa-doa yang diberikan sama beliau ya kepada kita semuanya. Jadi alhamdulillah senang, bahagia sekali. Mudah-mudahan di hari-hari lain kita bisa terus berinteraksi dengan beliau lewat aplikasi yang katanya di Heart to Heart itu aplikasi baru yang dimana kita masih bisa terus berinteraksi, bertanya sama Al Habib. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi sangat berguna sekali malam hari ini. Hari ini kita hadir, alhamdulillah dapat berkah. Amin. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Muhammad Fatih Karim, bahagia banget. Gak berhenti tadi bercucur air mata rindu kepada baginda Nabi SAW, terobati dengan ketemu cucunya. Dan Habib Umar tadi menyampaikan kalimat yang sangat dalam, sangat lembut, menusuk ke hati kita semuanya. Mudah-mudahan acara ini bisa terus dibuat lagi dan semua yang hadir mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, dan semua panitianya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih semuanya, keren banget acaranya. Alhamdulillah Kak Ivan, acaranya sukses. Wah, luar biasa, kita bisa tadi belajar langsung sama Habib Umar. Nah, Kak Ivan tadi kan di awal itu sempat meneteskan air mata. Itu apa sih yang dirasakan sebenarnya Kak Ivan? Oke, jadi sebelumnya Jalur Langit ini menjadi saksi perjalanan kelancaran acara hari ini. Karena waktu kita meeting di hotel, Jalur Langit hadir. Jadi memang di saat kita bersungguh-sungguh menggarap satu acara ya, apalagi ini sifatnya dakwah buat umat, jadi Allah juga ridho gitu sama kita gitu. Jadi ya aku sih sejujurnya ini pertama kali aku menggarap event seperti ini, dan alhamdulillah 600 yang terbagi dari influencer, penyanyi, pengusaha, ada atlet juga, ada tamu-tamu dari Malaysia, dari Singapura gitu. Nah tadi tuh aku baca itu kayak ya sebenarnya kata sambutan ya, kata sambutan mewakili tamu undangan yang hadir. Jadi mempertebal aja, memperjelas siapa sih tamu-tamu ini, siapa sih gitu, supaya Habib juga tahu, gitu aja sih. Ya kenapa air mata itu turun, ya setiap orang itu kan punya cara untuk bisa merefleksikan hatinya seperti apa ya. Dan ternyata di dalam satu ballroom kita berada di satu hati yang sama. Jadi nggak mungkin kalau aku nangis sendirian tapi ternyata satu ballroom ikutan nangis gitu. Berarti kan apa yang saya sampaikan relate sama apa yang teman-teman rasain gitu. Ya alhamdulillah bisa relate, bisa meneteskan air mata sama-sama, karena terkadang walaupun kesibukan dunia ini juga luar biasa, kita susah nangis, ya kan? Dan ternyata manusia itu membutuhkan air mata juga untuk bisa stress release. Gitu. Dan aku punya prinsip bahwa stress release itu bukan yoga, bukan healing, tapi stress release itu adalah sholat. Gitu. Jadi dalam satu hari sebenarnya Allah sudah memberikan 5 kali kita waktu untuk healing, lepas dari dunia, lepas dari pekerjaan, ya kan? 5-7 menit kita hadiahkan untuk Allah. Masya Allah. Pujuannya tadi kita juga udah dapat ijazah nih dari Habib Umar. Mana ilmu yang diberikan? Mana ijazahnya? Coba dong kasih lihat ini, istri kamu bawa ijazah nih. Jadi ya, jadi kan ini, jadi apa ya? Aku tuh senangnya kalau bikin acara itu pulang tuh membawa sesuatu. Jadi buat yang pada hari ini datang, ada ijazah, ada stempelnya dari Habib. Tadinya rencananya Habib mau tanda tangan, tapi Habib ada berhalangan, nggak mungkin ada 600 orang, jadi akhirnya kita stempel. Tapi insya Allah ini bisa menjadikan bukti bahwa kamu hadir. Makasih banyak Kak Ivan, sama kita beruntung banget tadi kita langsung dapat amalan rutin dari Habib Umar. Salah satunya membaca ayat kursi. Yes. Nah, apakah ini menjadi suatu hal yang Kak Ivan juga akan laksanakan? Ya sebenarnya kalau aku biasanya tuh ayat kursi adalah lanjutan dari surat Yasin. Ya kan, setelah kita baca Yasin, kita nyambungnya ke ayat kursi. Baik.
Gitu. Jadi aku sekarang punya ritual juga, bukan ritual ya. Aku mau jadikan sebagai amalan setiap pagi. Jadi setiap habis subuh aku tuh pakai speaker Bluetooth. Jadi aku tuh puter Yasin sama Al-Waqiah. Gitu. Jadi bisa seantero sela-sela rumah itu mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah. Kak Ivan, satu lagi terakhir. Ini bukan acara terakhir yang seperti ini kan? Kedepannya akan ada lagi nih acara seperti ini. Insya Allah, karena aku yakin banyak orang baik karena bisa ada acara seperti ini, dari konsepnya, dari tampilannya, dari orang-orang yang datang berbeda, ya, gitu ya. Jadi bukannya kita melihat dari sudut atau sisi kemewahan, tapi ini adalah tampilan yang beda, gitu. Jadi dakwah ala Igun. Masya Allah, makasih banyak Kak Igun. Sama-sama, ini aku serahkan padamu. Wah, terima kasih banyak. Di bingkai. Boleh. Terus ada ini juga, ada sejadah. Iya betul, tadi dapat juga dari Manja. Nih, Masya Allah, ini juga sejadah desain aku. Jadi sejadah ini, Insya Allah bisa dipakai kemana-mana. Jadi bisa dipakai sholat kemana-mana. Jadi nggak ada halangan kita sebagai public figure dimanapun, kapanpun kita terus sholat. Semangat. Luar biasa, Masya Allah. Makasih banyak Kak Igun. Heart to Heart with Habib Umar. Masya Allah.